أصدقاء، صباح الخير. هيا نغني معي. 1 2 3. Inna di mana, amama di depan, wara'a di belakang, bijiwari di samping, tahta itu di bawah, fauqa ala di atas, hunna di sini dan di sana. Tamam, masya Allah. Kaifa halukum jami'an? Bikhairin insyaallah. Ana fil madrasah. Ar-Rawdatul Atfal. Tadika Misra. Taib. وأنا أذهب إلى هنا في كل يوم، أبدأ يوم الاثنين إلى الجمعة. تمام. هذا فقط. إلى اللقاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nanda Mamonto dari kelas B1 PIAUD 2025 dengan NIM 25125015. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Agama dan Sains oleh dosen pengampu Bapak Syamsul Bahari Mamonto, SPD MPD. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1, oleh saya sendiri, Sri Nanda Mamonto, dan teman saya, Novi Mamonto, dengan satu pembahasan mengenai satu jurnal penelitian yang berjudul Agama dan Sains Modern. Baik, berikut pemaparannya. Latar belakang dan tujuan penelitian. Agama dan sains adalah dua aspek fundamental yang membentuk peradaban manusia. Namun, seringkali terjadi kesalahpahaman atau pertentangan antara keduanya, terutama di era modern. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji posisi agama dalam perspektif sains Islam dan sains modern, serta mencari titik temu dan solusi harmonisasi antara keduanya. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yakni yang pertama mencakup pengumpulan data, mengumpulkan temuan dan informasi dari berbagai literatur dan sumber terkait. Yang kedua, analisis data, memadukan teori-teori dan penemuan baru mengenai hubungan agama dan sains. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Relasi agama dan sains. Dalam hal ini ada 2 poin pembahasan, yakni yang pertama, agama versus sains, yang mana sains modern cenderung menafikan peran agama, menjauhkannya dari doktrin agama. Ini berbeda dengan sains Islam yang selalu berpegang teguh pada ajaran agama atau din. Poin kedua, Al-Quran sebagai sumber ilmu. Bagi ilmuwan muslim, Al-Quran adalah sumber pengetahuan yang memungkinkan pengembangan berbagai disiplin ilmu, baik syariah maupun sains terapan. Secara garis besar oleh Ian G. Berbour, relasi agama dan sains dibagi menjadi 4 pendekatan. Yang pertama, pendekatan konflik, adalah pendekatan yang saling menafikan di antara keduanya, yakni agama dan sains. Yang kedua, pendekatan independensi, yang menyebutkan bahwa sains dan agama merupakan 2 domain independen yang dapat hidup bersama selama mempertahankan jarak aman satu sama lain. Ketiga, pendekatan dialog, berusaha membandingkan antara metode agama dan sains yang kemudian menunjukkan kemiripan dan perbedaan. Keempat, pendekatan integrasi, berusaha membangun kemitraan yang lebih sistematis dan ekstensi antara sains dan agama yang terjadi di kalangan orang yang mencari titik temu antara keduanya. Kemudian ada titik temu dan peran agama. Pada titik temu, agama dan sains dapat bertemu, berdialog, bahkan bekerja sama dalam memadu manusia, berinteraksi dengan alam dan masyarakat, berorientasi sama. Keduanya bertujuan membantu manusia menjalani kehidupan, meskipun ontologi atau hakikat keberadaan, atau epistemologi atau cara memadukan pengetahuan berbeda. Peran agama menyesuaikan diri dengan perkembangan sains dan teknologi, menekan aspek moral, etika, dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Dan di sini bisa kita lihat ada upaya harmonisasi oleh filosof Islam seperti Ibnu Rushd, Al-Farabi, Al-Kindi, dan Ibnu Sina telah berupaya mempertemukan wahyu dan akal. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Sebagai kesimpulan, agama dan sains adalah entitas pokok dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan. Sains Islam berlandaskan agama, sementara sains modern yang terlepas dari agama dapat menimbulkan kerusakan. Sebagai saran,
Pentingnya gagasan Islamisasi sains modern untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada pusatnya, yaitu tauhid. Harmonisasi keduanya diperlukan untuk memperoleh kebenaran sejati. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perspektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji posisi agama dalam perspektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji posisi agama dalam Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji posisi agama dalam Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji posisi agama dalam Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji posisi agama dalam Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji posisi agama dalam Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji posisi agama dalam perspektif sains Islam dan sains modern serta mencari titik temu di Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji posisi agama dalam perspektif sains Islam dan sains modern serta mencari titik temu dan solusi harmonisasi antara keduanya. Memadukan teori-teori dan temuan baru mengenai hubungan agama. Memadukan teori-teori dan penemuan baru. Memadukan teori-teori dan penemuan baru mengenai hubungan. Memadukan teori-teori dan penemuan baru. Memadukan teori-teori dan penemuan baru mengenai hubungan antara agama dan sains. Memadukan teori-teori dan penemuan baru mengenai hubungan. Memadukan teori-teori dan penemuan baru mengenai hubungan. Memadukan teori-teori dan penemuan baru mengenai hubungan agama dan sains. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.